Hai Mams, kenapa kita ceria banget hari ini? Karena kita mau membahas ibu-ibu yang baiknya berlebih, Wit. Iya, Jadi karena kita terlalu sabar sampai akhirnya menjadi galak. Ada poin-poin kita tuh yang terlalu ditahan banget hatinya, jangan sampai marah, jangan sampai marah. Tapi begitu meledak, lihat Wah. saja Anda para suami. dua. Ini Langsung. lebih menakutkan daripada Gunung Merapi meledos ya kayaknya ya. Bener-bener. Wit, kamu galak? Lumayan, tapi kalau jadi persentasenya gini. Kalau di dalam 1 bulan aku marah 29 hari, suamiku 2 hari doang gitu loh. Ngerti gak sih? Tapi marahnya suamiku itu yang bikin aku bener-bener kayak langsung down. Jadi dia tuh sekali bentak itu kayak aku langsung oke, aku kecil langsung gitu. Tapi dalam keseharian aku yang selalu galak. Ngerti gak? Kalau aku galak nggak ya? Galak tuh menurut aku tidak ada perempuan yang galak ya. Iya. Cuma perempuan yang punya maksud baik tapi Benar. disampaikan dengan nada yang Tegas. Iya. gitu ya, lebih tepatnya tinggi. Nyolot. Ngegas gitu pokoknya ya. Iya. Cuma kalau aku ngomongin soal galak, sepertinya aku nggak galak ya, bukan yang kamu tuh kok kenapa gitu. Iya, Enggak iya. sih. Ada teman kita yang kayak gitu kan. Ada, Terus apa-apa ada. terus diupdate di sosial media dengan selalu memojokkan suami kita. Aku masih bisa menjaga norma-norma yang suami itu harus kita hormatin di halayak ramai. Tetap di atas kita. Di atas lah kita lah ya. Walaupun di rumah dia tetap aku injek-injek, tapi maksudku di luar orang tuh taunya kita masih menghormati suami kita gitu loh. Oke. Enggak yang Paham, enggak yang aku nge-push terus gitu, enggak. Kalau aku galak sih enggak ya, lebih tepatnya bawel mungkin. Iya, Wit. bawel, Jadi kayak benar. kenapa sih kok kerjaan rumah kayak gini dong, nggak mau bantuin? Apa Benar. sih gini gitu sih. Tapi penyampaiannya ya aman sih sepertinya. Semoga ya. Iya. Coba banyak loh Wit, orang-orang yang galak gitu sama suami, sampai ada istilah suami-suami takut istri. Bener kayak Bang Tigor. Nah. Bang Tigor badannya gede. Badannya gede. Begitu istrinya keluar rumah, dia langsung mengecil. Langsung nggak bisa jadi. Gitu dong udah langsung. Iya bener. Jadi banyak ya. Jadi kayak aku tuh beberapa kali kan sering gabung sama ibu-ibu di kantornya suamiku. Jadi kita tuh sering sharing-sharing gitu loh. Jadi bapak-bapaknya tuh sebenarnya punya grup sendiri yang isinya tuh ngomongin istri-istrinya gitu loh. Lucu banget sih sebenarnya kalau aku baca chat-chatnya tuh kayak yang kamu lucu tahu, banget. kamu Iya, baca? iya aku buka chat WhatsApp-nya, tapi suamiku nggak ada yang ngomongin aku. Mungkin di delete kali ya. Mungkin di delete sama Di dia. delete habis itu ada stiker muncul di grup. Hapus pesan, tanda-tanda mulai pikun. Sangat bapak-bapak. Biasa. Terus gitu, jadi yang pada ngomongin istrinya gini lah, apalah segala macam. Lucu sih, maksudnya kayak suami itu kan tempatnya salah ya. Maksudnya apa yang dilakukan di rumah itu kan cuma aku, suamiku sama anakku doang. Dan nggak mungkin Gaya tuh melakukan hal yang krusial yang amat besar kecuali kalau nggak suamiku. Pernah tuh suatu ketika perkara jemuran sih sedih sebenarnya, nggak penting kan. Iya. Ada perkara jemuran, jadi suamiku tuh jemur itu loh mantel jas hujan di luar. Kebetulan abis hujan, terus hujan lagi. Jadi aku jemur, terus tambahin hujan lagi. Basah lagi. Sebenarnya nggak masalah sih, tapi aku gondok kan. Maksudku, kenapa sih nggak kamu ambil aja waktu tadi udah agak kering? Ini kan basah lagi, besok nggak bisa dipakai gitu loh. Jadi kan males kan, kalau harus ngelap lagi, dan bagian ngelap kan pasti aku. Nah itu kan jadi hal yang nggak penting. Walaupun aku bentak-bentak apa segala macam kan, jadi kan mau tidur tuh aku konyol sendiri. Ngapain sih sebenarnya aku tadi tuh marah-marah kayak gitu loh? Nggak penting sebenarnya marahnya kita gitu loh. Sebenarnya itu tadi nggak ada maksud tertentu kalau kita galak gitu loh ya. Nah, Maksudnya kalau benar. kita dicap galak, kita sebagai perempuan, sebagai ibu-ibu dicap galak sama suami tuh kayaknya tidak ada maksud biar suaminya nggak betah lah, apalagi biar suaminya apa. Cuma sebenarnya itu kita cuma meluapkan emosi nggak sih, Wit? Benar, kita cuma ingin membetulkan sesuatu yang salah. Benar gak sih? Jadi cara membetulkannya itu bukan dengan ayah, tolong itu jemurannya diambilin ya. Iklan ya, Nggak iklan mungkin. banget ya, hanya ada Yang di iklan. Itu jet, kok nambah cipui. Langsung gitu, langsung 8 oktav. Jadi maksudku, ya menurutku semua istri bawel tuh pasti ya. Mungkin ada beberapa suami yang memang tegas mungkin di rumah, sedangkan suamiku tegas untuk beberapa poin aja. Tapi ada beberapa poin yang memang itu tuh udah kayak job deskku di rumah gitu loh. Jadi kayak yang kalau ini nggak benar pasti aku akan marah, sehingga suamiku tuh kalau mamanya belum apa tuh udah tahu-tahu langsung disiapin, dia keburu-buru nyiapin apa gitu loh. Jadi kayak lucu aja. Tahu ya, lucu banget ya. Dia Tapi takut kalau aku untuk suamiku marah. juga, karena kita sudah sepakat ya, misalnya kita Iya. menyepakati satu hal. Kayak aku bisa pagi aku kerja,
jam makan Rumi itu kan di jam aku kerja. Iya. Kadang aku suka sebel gitu kalau aku pulang anaknya belum makan padahal udah jam 10, setengah 11 tuh belum makan pagi. Benar. Terus aku tuh suka sebel, kenapa sih harus gini gitu. Cuma ya kalau aku bilangnya dengan nada yang tinggi, aku yakin besok dia bakal ngambek malah anakku ratipakannya. Nah. Ya kan akhirnya aku nggak bisa. Aku Benar. tetap pada akhirnya aku menahan diri buat, Pak, coba deh. Kalau misalnya aku kerja, sekarang kan aku kerjanya pagi nih, siarannya begini gitu, dikasih pengertian. Suamiku tuh orang yang nggak bisa digalakin, Wit. Iya, sekali digalakin dia langsung kayak baper gitu gak sih? Langsung Iya, diem atau gimana? emang karakternya dia tuh nggak bisa digalakin. Hatinya kecil sepertinya ya. Jadi emang harus penyampaiannya harus pelan-pelan, berkali-kali gitu. Karena dia masih manja, masih ada kekanak-kanakannya. Karena dia anak ragil kan, di rumah nggak pernah dimarahin segala macam. Jadi nggak pernah disuruh-suruh juga. Padahal kalau kita berumah tangga kan isinya menyuruh. Disuruh-suruh betul sekali. Repot. Masa kita repot sendiri, enak aja. Makanya. Suami juga harus ikutan repot dong gitu kan. Jadi ya kalau aku mungkin terhitung ngalah sih, Wit. Kalau aku bisa galak, aku galak deh kayaknya. Sepertinya galak itu asik ya, ditakutin gitu kan. Tapi kadang tuh aku kalau habis marah-marah sih aku tuh sakit loh, ngerti gak sih? Darah aku tuh tinggi. punya, nggak tahu deh. Jadi aku nggak tahu tuh sakit apa. Jadi setiap kali aku habis marah, entah itu kepala aku tuh lagi kenceng banget terus marah, itu kepala aku kayak sakit banget. Jadi makanya aku tuh selalu kayak menahan, aduh jangan marah karena aku tuh kayak masih belum bisa kontrol emosiku gitu loh. Kadang tuh kalau apa dikit tuh kayak meledak-ledak banget terus sampai badanku tuh sakit semua. Jadi ada efeknya di tubuhku. Padahal sebenarnya niatku nggak mau marah, jadinya marah keluar sendiri gitu kan. Lo apa ya, Beb? Cuma Ini Beb, konsultasi dokter. Iya, tapi kalau kamu sampai ngefek ke gitu ya? Iya, tapi kalau aku lebih ke setiap aku menahan nih. Kalau aku ya menahan amarah ya, misalnya aku marah akan satu hal yang misalnya hal yang berulang-ulang kan biasanya lebih bikin marah ya, Wit. Aku tuh bisa meledak sewaktu-waktu. Kalau aku udah meledak itu udah serem banget di rumah ya. Kayaknya udah wah gitu. Cuma itu setiap aku menahan tuh kayak di sini tuh sesek ya, jadi sesek ya. Bener. Makanya apa-apa tuh kalau ditahan nggak baik. Kalau cewek kan mungkin itu bisa jadi pembenaran biasanya juga. larinya nangis kan. Maksudnya kita saking seseknya sampai yang menahan marah, entah itu gara-gara anak atau gara-gara mertua, gara-gara ibu kita atau gimana, itu tuh aku tahan sampai aku nangis. Tapi ntar kalau mamanya aku nggak bisa nangis, pasti jatuhnya kemarah gitu loh. Karena saking aku nggak bisa ngeluapin emosi itu gitu loh. Makanya kadang-kadang itu juga bisa jadi pembenaran nih buat orang-orang yang galak. Kenapa sih lo galak? Karena gue kalau ditahan gue sakit dong. Sesek. Gitu. Rasanya kayak kalau ditahan tuh gak enak. Gitu. Terus kalau udah nangis, gitu gak sih? Iya, yang sesenggukan. Nangis drama Candy. Tapi apa ya, Wit? Galak tuh baik gak sih? Sebenarnya kalau galak itu nggak baik, tegas baik. Tapi tegas sama galak itu tuh kayak cuma jarak setengah jari doang gitu loh, ngerti gak sih? Dan gak semua orang tuh bisa menerima seseorang yang tegas. Kadang kalau kita lihat TV-TV gitu kan ya, ibu-ibu tuh kan pasti yang sabar, yang baik sama anak, yang anakku jangan. Padahal kita kan sebenarnya niatnya stereotype gitu. Yang sangat menjebak ya sebenarnya. Jadi suami-suami yang taunya istri-istri itu akan seperti itu, Anda terjebak. Karena pada akhirnya setelah kita punya anak, nggak usah punya anak deh, waktu aku hamil aja aku isinya marah-marah loh. Karena maksudnya udah nahan perutnya sakit, terus makan apa-apa tuh nggak boleh, pantang segala macam. Pengaruh hormon juga. Dan aku marah terus sama suamiku, dan suamiku bilang, kamu waktu hamil galak banget loh, apalagi segala macam. Ntar ngefek lo ke anaknya, sempat bilang gitu. Nyatanya juga enggak, anakku biasa aja, nggak tukang marah-marah. Jadi si Gaya itu mungkin ada beberapa yang agak takut dengan seorang ibu yang galak itu apakah akan berpengaruh di psikis anaknya. Sebenarnya makanya aku bilang galak tuh nggak baik, tegas yang baik. Kalau kita bisa tegas dan kita bisa mengatur anak kita, nggak sepenuhnya mengatur suami kita sih, maksudnya kita bisa 50-50 lah dengan suami kita dalam hal parenting, itu menurutku akan menjadi hal yang baik juga buat anak gitu loh. Karena nggak selamanya anak itu akan kita lepas terus kan, maksudnya nggak selamanya anak itu akan aku berbuat seperti ini dibolehin kok sama mamiku, aku berbuat ini boleh kok sama mamiku, padahal nggak sepenuhnya tuh boleh gitu loh. Makanya tegas di hal-hal poin-poin yang penting-penting aja kita bisa. Berarti secara nggak langsung kalau kita galak sama suami di depan anak itu nanti bisa menimbulkan di masa depannya mungkin anaknya jadi nggak respect sama bapaknya karena biasa lihat bapaknya diinjek-injek sama ibunya. Gitu kan, jadi males. Iya, jadi sebenarnya toksik juga ya. Istri yang galak tuh sebenarnya toksik juga, tidak hanya untuk suami tapi juga buat perkembangan anak juga berarti. Tapi ada manfaatnya nggak sih galak? Kan enak ditakutin. Kalau manfaatnya sih sebenarnya ada enaknya juga ya. Aku ngerasain ketika aku galak sama suamiku,
Jadi apa yang menurutku masih belum benar, dia tuh udah yang tadi aku bilang dia buru-buru kayak benerin itu gitu loh. Jadi sebelum aku marah dia tuh udah yang udah kok, udah siap kok Mi. Langsung gitu loh, langsung langsung gitu, langsung kayak Star Trek. Oke, siap ya. Oke. Ya udah jadi siap ya. Ya udah siap sebelum aku marah karena aku tuh emang paling nggak bisa apalagi kalau mau pergi jauh ya. Maksudnya kayak aku mau liburan 2-3 hari. Itu kan barang-barangnya Gaia tuh banyak banget. Sedangkan suamiku setiap kali kita mau pergi itu tugasnya cuma manasin mobil doang. Dah. Padahal barang perintilannya Gaia itu kan banyak banget kan Dis. Dan aku tuh gak mau ada yang kelewatan gitu loh maksudku. Dan setiap kali aku udah nyiapin maksudku suamiku checklist. Yang ini udah belum, yang ini udah belum, yang ini udah belum. Maksudku tuh gitu. Bukan dia malah di dalam mobil diem pura-pura gak tahu apa-apa. Dengar musik dari radio dan dia tenang-tenang saja. Dan anakku masih berkeliaran di mana-mana. Kan males kan kayak gitu loh. Nah itu poin yang mungkin aku harus galak dengan ya gak bisa gitu. Kamu tuh harus bantuin aku kayak gini. Aku harus prepare-nya tuh kan lama nih, mana si anak nih belum mandi, mana ini apa segala macam kayak gitu loh. Jadi paling nggak bisa kalau keadaan rumah belum beres, anak itu belum beres ketika mau pergi itu aku paling selalu marah banget di situ. Berarti suami kamu jadi tahu gitu ya, jadi paham nih daripada ribut, kita mau seneng-seneng mau liburan, belum apa-apa udah ribut, mendingan disiapin aja dulu semuanya. Jadi dia tuh kayak males ribut. Bantal gajah ya, bantal gajah. Oke udah. Dia tuh kayak udah yang parno gitu loh kalau sebelum aku marah-marah gitu loh. Ya oke. Berarti itu manfaat juga ya dari galak ya sebenarnya. Sedikit ya, sedikit. Tapi nggak tahu ntar di belakang dia ngomongin apa nih ke bapak-bapak yang di grup tuh. Jadi kan kalau mungkin kita kan pernikahan baru 3 tahun ya, 3-4 tahun inilah Dis ya. Masih ya ibaratnya masih seumur jagung. Sedangkan orang yang sudah 25 tahun, orang yang udah 30 tahun sekian, udah menikah pasti kan merasakan galaknya seorang istri itu pasti. Apa yang mereka curahkan tentang istrinya selama ini, apalagi mungkin orang kalau udah semakin tua katanya semakin galak. Aku kayaknya juga kayak gitu deh. Soalnya ibuku juga kayak gitu. Jadi semakin tua itu kayak selalu marah-marah. Yang apa dikit, ya Allah Dis, perkara tukang sayur aja jadi rame. Itu kesel banget sumpah. Jadi tukang sayur tuh kan lewatnya ngebut kan, yang aku pernah cerita. Dia tuh lewatnya ngebut. Mobil ya? Motor. Tukang sayur naik motor. Numpak awan kinton suwe banget. Aku pikir tuh kan paling suwe lah, paling lama lah dia lewatnya sini. Ternyata dia tuh kalau lewat tuh sayur, dia cepet banget. Itu jadi perkara loh di rumah seharian loh. Terus bilang ini, "Yos, rasa masak, rasa mangan kabeh sak omah." Lah gitu. Apa sih? Kan iso GoFood. Kenapa sih ribet-ribet? Gitu kan ya. Tukang sayur menjadi masalah. Jadi kan males kan maksudku. Tapi mungkin ya karena faktor beliau udah tua juga, yang apa-apanya juga pengennya yang perfect mungkin gitu ya, karena udah kebiasaan kerja kantoran juga, apa-apanya jadi harus yang bener gitu loh. Dan aku waktu itu emang nyepelein, lah paling ntar aja lewatnya, ternyata cepet banget lewatnya, hilang itu kan sayurku. Jadi gitu, mungkin orang semakin tua, apalagi cewek ya, semakin tua tuh akan semakin pemarah sih. Karena pressure-nya juga udah beda, kesabarannya juga ya lebih terlatih sih, tapi terlatihnya juga karena masalahnya juga naik level, jadi kayaknya lebih ini juga tantangannya kayak lebih berasa ini ya. Cuma nih menurut aku galak tuh ada tipe-tipenya Wit. Apa? Ada galak yang gitu, paham nggak mas? Nggak berhenti, jadi berhenti. langsung gitu marah-marah terus. Ada juga galak yang apa ya, judes, maksudnya omongannya sih sebenarnya nadanya tidak tinggi tapi nyelekit. Aku sepertinya masuk ke kategori itu ya, tidak galak. Apalagi kalau dalam hal sindir menyindir. Iya, jago banget itu. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai gitu, lebih ke judes sih aku mungkin ya. Dan aku sudah memprediksi ini dari zaman aku masih perawan ya, maksudnya masih belum nikah, masih belum punya suami segala macam. Aku tuh kayaknya nanti aku kalau misalnya jadi istri bakalannya judes deh gitu. Jutek nyolot, nyebelin. Tapi ya gimana dong bawaan. Makanya. Tapi ada beberapa temanku yang memang dia tuh sabar banget, yang sama anaknya tuh yang halus, sama suaminya yang benar-benar mengagung-agungkan suaminya. Sangat Montessori. Kayak gitu loh, ibu-ibu yang ya gitulah, ngerti kan, paham kan? Jadi yang kadang tuh aku juga ngerasa kayak yang apa aku kurang belajar ya menjadi seorang ibu dengan aku galak. Tapi ternyata aku nggak bisa ngerem karena memang udah kebiasaan. Apalagi di pekerjaanku tuh aku yang harus kayak yang checklist gitu loh, kayak yang ini harus benar, semuanya harus benar. Kalau event harus gini. Ini poin-poinnya ini udah keisi semua belum, udah benar belum kayak gitu. Jadi sama-sama hampir sama itu gitu. Kayak kebawa di rumah juga gitu loh. Jadi kayak yang apa-apa juga harus benar, jangan sampai ada yang salah dikit tuh pasti jadinya aku galak gitu loh di rumah. Sama sih, di kerjaan juga gitu kan. Kalau ada something yang tidak terasa sesuai, ini nggak pas nih gitu. Kita kan tukang komplain nih. Dan apalagi itu terjadi berulang-ulang, ini nggak pas dong. Dari yang pertama, kayaknya ini kurang pas deh. Iya. Kedua udah ini nggak pas dong. Kemarin kan udah dikasih tahu gitu. Terus habis itu yang berikutnya nggak pas gitu. Kayak udah
kayaknya perlu berulang-ulang buat bener. aku buat menjadi galak gitu loh, Wit. Kalau misalnya itu hal pertama yang dilakuin, misalnya pertama kali aku suruh kamu ini, terus kamu salah, kan nggak mungkin kita seketika galak langsung gitu sewot, kan. nggak mungkin. Nggak mungkin, nyebelin banget gitu, Pasti annoying kan banget. harus ada stepnya nih. Sekali dia nggak bener, ya udah. 2 kali nggak bener, lumayan marah. Ketiga baru nih langsung di Udah mulai ya. semprot udah mulai lah, ngegas ya. wajib. Itu wajib supaya benar. Sebenarnya kan niat kita bukan untuk ingin menjatuhkan orang kan, Betul. tapi niat kita tuh untuk supaya, makanya aku bilang ingin membenarkan semua yang salah gitu loh. Jadi kayak yang kalau itu menurut kita benar, kalau bisa dibenerin kenapa enggak gitu loh. Jangan sampai sesuatu yang salah malah kita diemin doang dan kita nggak bisa speak up untuk hal itu. Dan itu kebawa juga ternyata sampai di rumah kan. Oke, betul. Tapi apakah orang yang galak sudah pasti tidak bisa menahan diri? Sudah pasti. Kayak bukan tidak bisa sih mungkin ya. Kayaknya lebih susah gitu. Butuh proses untuk menahan Iya. diri. Mungkin faktor usia juga. Jadi nanti mungkin kalau aku udah 40 tahun, aku udah memakai hijab yang sabar gitu. Sudah Ibu-ibu yang menep. udah pas gitu loh, kayak udah yang aku akan legowo aja, nggak akan mikir apa-apa. Mungkin bisa. Bisa. Tapi untuk sekarang ya tetap harus nyolot dong. Harus nyolot. Buat apa masa muda dihabiskan dengan tidak nyolot? Anak Hidup muda nyolot. harus nyolot lah. Kan rebel. Realita cinta Apalagi rock and roll. Galak itu sebenarnya watak atau sifat, bisa dirubah atau enggak sih? Nah, itu. Galak Bisa. Itu Ada orang yang mungkin dia abis kena masalah yang sebelumnya dia tuh galak banget nih. Terus suatu ketika dia dikritik sama orang dan akhirnya orang itu bisa merubah watak si orang ini. Itu ada loh temanku kayak gitu. Jadi yang sebelumnya dia tuh nyolot banget. Temanku kuliah sih. Jadi dia tuh dalam sebuah forum tuh pasti nyolot, nyebelin. Pokoknya apa-apa tuh harus dia yang megang. Begitu ada satu temanku yang mungkin selama ini nggak pernah ada yang mau ngomongin langsung ke dia ya. Maksudnya selama ini mungkin dipendem doang, cuma ngomong ini orang ini paling gitu. Dan nggak mau ada yang ngomong langsung. Kebenaran temanku tuh ngomong langsung. Akhirnya setelah itu setiap kali kita kerja grup, kita kerja maksudnya ngerjain tugas bareng, dia udah mulai agak ini nih Beda ngerem amarahnya, jadi udah nggak galak lagi. Jadi mungkin memang harus kecentok sik beb, Iya, kudu betul. ketanggor apa sik sing malah dia tuh kayak harus bisa merubah hal itu, makanya dia bisa agak ngerem amarahnya. ada titik baliknya berarti titik ya balik, soal galak. bener. Berarti galak nih masih bisa berubah sepertinya. Iya. Kalau aku sih, Wit, prinsip aku adalah karena aku juga orang yang tidak bukan yang masa lalunya aman-aman aja gitu ya. Aku tuh punya sesuatu juga di masa lalu. Makanya prinsip aku adalah berlaku baiklah kepada semua orang karena kita nggak tahu orang itu punya apa Bener banget. di baliknya. Meskipun dia bodoh misalnya, dia nyebelin misalnya, aku tuh tetap prinsipnya adalah aku harus berbuat baik gitu. Jangan galak sama semua orang sih. Kalau sama suami nggak apa-apa. Karena suami super hidup saya. Kan kamu tahu maksud aku, Iya. kamu tuh tahu masa lalunya suami segala macam Iya, gitu iya, ya. bener. Cuma aku punya kesepakatan juga sama suami karena aku tidak suka dibentak gitu ya, karena ada masa lalu yang tidak enak gitu tentang dibentak gitu. Jadi suamiku memang yang sangat menahan diri. Aku respect banget sama suamiku karena dia sangat menahan diri kalau misalnya ada sesuatu aku salah misalnya. Dia juga nggak yang langsung ngebentak, langsung brar gitu, enggak. Emang ada prosesnya gitu. Terus suamiku juga karena ternyata dia cara menghadapinya tidak bisa dengan dibentak. Kalau dibentak kok kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri atau terbalik lah ya begitu pokoknya. Nggak mempan gitu. Jadi menurut aku dalam rumah tangga mau kita punya bawaan galak mau enggak itu tuh harus kayak saling memahami dulu sih. Satu sama lain kan. Satu sama lain gimana cara ngadepin satu sama lain. Meskipun itu prosesnya sangat panjang ya Win. Apalagi pernikahan kita baru berapa? 3 tahun 4 tahun lah ya. 3 masuk 4 tahun. Menjelang 4 tahun itu kan masih panjang gitu kayaknya prosesnya, pasti bakal masih mencari-cari. Jadi galak-galak dulu sekarang nggak apa-apa lah. Dan sampai sekarang pun kita kayak masih mencari poin kliknya kita sama suami itu kan masih kita cari juga kan. Maksudnya aku tuh kayak gini loh sama suamiku, dan karena dulu pacaranku juga bentar doang. Jadi kayak setelah aku menikah tuh kayak masa-masa kita mulai tahu satu sama lain. Sedangkan suamiku tuh kalau marah ke aku dia tuh cenderung diem kan. Sedangkan aku tuh yang selalu kalau marah 10 menit. Abis itu aku tuh nggak pernah yang tipe yang ini marah nanti tahu-tahu meledak lagi, dibahas lagi, terus mau tidur dibahas lagi. Aku nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau aku marah udah itu aja. Abis itu kita nggak usah bahas lagi apa yang poin yang bikin aku marah itu tadi. Karena itu bikin toksik lagi di rumah tangga. Jadi yang kayak suamiku ntar malah jadi lari cari pencarian, terus
cari cari pelarian, entah itu cari cewek lain kek, atau dia mulai main judi, sabung ayam, mabuk-mabukan, ke kafe, karaoke Aduh, bersama wanita-wanita. Kan kita takut kan, maksudnya makanya sebisa mungkin ketika kita sudah, aku habis marah nih, aku nge-treat suamiku, jadi yang kayak gimana Det, gini kayak gitu. Dibaik-baikin ya, sama banget. Karena takut say. Takut ya bener, sebenarnya kita marah tapi kita juga takut kehilangan juga gitu kan. Takut aduh ntar kalau marahnya aku kebangetan gimana ya gitu. Nah benar. Iya benar. Tapi itu sih selama proses saling tahu cara menghadapi masing-masing ketika dihadapkan sama satu situasi itu kan memang panjang. Jadi emang penyesuaian terus disabar-sabarin aja. Kalau kata mamaku ada hal-hal yang perlu kamu ya udahlah ditahan aja. Nggak bisa semuanya berjalan sesuai dengan mau kamu. Misalnya aku nggak suka suamiku pulang malam terus. Aku juga butuh kamu loh malam gitu. Tapi suamiku ternyata kerjaannya butuh malam. Jadi aku tuh udah sampai di level yang ya udahlah. Aku udah nggak akan komplain soal itu. Kalau misalnya memang dia mau pulang, emang bisa pulang, pasti dia pulang kok. Gitu. Jadi kayak udah nggak ada beberapa hal yang udah beberapa hal. Jadinya ribut terus gitu. Jadi ya udahlah. Memang ada hal-hal yang harus diikhlaskan saja. Benar. Dan harus dijalanin aja sih sebenarnya. Intinya biar rumah tangga juga tetap adem ayem, anget-anget terus tiap hari, walaupun ya tetap diselingi marah kita, walaupun dikit, tapi kan paling enggak persentasenya marahnya 20%, 80% kita adem ayem di rumah. Panas, hangat, anyep 3 hari lah ya maksimal anyep. Iya benar. Kan ngambek maksimal 3 hari, nggak boleh lebih ya, udah lebih udah nggak sehat gitu ya. Jadi closing statement with galak adalah kunci. Galak adalah supaya suami juga tidak lari. Ya nggak sih, kalau kayak di sinetron kalau kita terlalu baik sama suami, nggak apa-apa suamiku, ntar dia istrinya 2, istrinya 3 kayak gitu. Jadi jangan sampai deh. Kalau sebisa mungkin kita juga pegang peran juga di dalam rumah tangga. Betul. Jangan cuma menjadi istri yang apa-apa juga nurut aja. Paling nggak kita bisa diinjek-injek ya. Jangan sampai diinjek-injek. Paling nggak kita dengan tegasnya kita tuh bisa memberikan sesuatu yang positif untuk rumah tangga juga. Oke, terima kasih Widya Rasena, terima kasih Mam. Sampai jumpa di Mom's Talk episode berikutnya.